fitrah dan zakat mal. Potensi dasar 3.8 memahami ketentuan zakat. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini, tentu yang pertama siswa mampu menjelaskan pengertian zakat, dasar hukumnya serta macam-macamnya. Kemudian yang kedua menjelaskan syarat, waktu, rukun, jenis, kata yang wajib. Yang ketiga menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir tentunya menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal serta mutlaknya. Baiklah, sebelum kita lanjut simak kembali pantun berikut ini. Dari Takiso 40 hari. Belanja di pasar terpandang berseri. Simak dengarkan materi dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nah, baik, kita lanjut. Oke, yang pertama yang menjelaskan pengertian zakat, dasar hukumnya dan ketentuan zakat fitrah akan disampaikan oleh Ibu Rusdiah kepada beliau di. Terima kasih kepada Jami atas kesempatannya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian zakat, dasar hukumnya serta macam-macamnya. Zakat menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab az-zakat, berarti bertambah, tumbuh, berkembang, berkah, juga bermakna suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim sadaqatan tukaffiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya min amwalihim sadaqah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 110. Kemudian anak-anak pembahasan kita akan melanjutkan dengan macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil, di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam adalah 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg. Lanjutkan dengan pengertian zakat mal. Zakat mal menurut bahasa dari kata takziah yang artinya menyucikan harta benda. Adapun pengertian zakat mal menurut istilah adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerima. Nah, anak-anak, sobat pembelajar yang hebat, kalian sudah mengetahui pengertian zakat fitrah, dasar hukumnya, dan macam-macamnya. Sekarang kita akan lanjutkan
akan membahas tentang zakat fitrah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang zakat fitrah, ada sebuah pantun. Kebati-bati memberi lapat, lapat dimakan dengan ikan teri. Mari semangat kita berzakat, zakat fitrah pembersih diri. Sekarang kita akan bahas ketentuan zakat fitrah. Tentu anak-anak ingin mengetahuinya. Yang pertama, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya fardhu ain, yaitu wajib atas setiap umat Islam laki-laki atau perempuan, tua atau muda, dan termasuk juga bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kemudian ketentuan yang kedua, syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Syarat muzaki yang ketiga adalah mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. Ketentuan yang ketiga, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Anak-anak, rukun zakat ini penting sekali karena kalau satu pun tidak terpenuhi, maka zakat fitrah itu tidak bisa dilaksanakan. Yang Jami dari yang pertama, niat zakat fitrah. Niat ini penting karena hadis Nabi Muhammad mengatakan sahnya amal itu dengan niat. Innama a'malu bin niat. Sahnya amal itu dengan niat. Yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Anak-anak yang berada dimanapun masih tetap semangat ya untuk mendengarkan program belajar. Kita akan melanjutkan dengan lafaz niat membayar zakat fitrah. Kemudian ada doa untuk menerima zakat fitrah. Nah, untuk membaca lafaz niat bayar zakat fitrah dan doa untuk menerima zakat fitrah, silakan kepada Pak Herjami untuk membacakannya. Terima kasih Ibu Kristia. Pendengar setia program acara berdatang dan siswa-siswi dimanapun kalian berada di seluruh penjuru Kabupaten Tanah Laut. Oke, niat bayar zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatul fitrati an nafsi wa ahli fardhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah yang wajib bagi diriku dan keluargaku. Nah, dalam hal ini maka siswa nantinya hendaknya menyebutkan nama satu persatu, semisal jika seorang suami maka menyebutkan istri, jika ada nama anaknya maka menyebutkan nama anak-anak yang menjadi tanggungannya. Dilanjutkan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian doa untuk yang menerima zakat fitrah adalah azarakallahu bima a'taita wa baraka bima a'taita wa ja'alahu laka tahura, yang artinya semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan, memberikan berkah kepada harta yang engkau miliki, dan menjadikan harta dan jiwa kamu suci. Nah,
itulah niat dan doa untuk menerima daripada zakat fitrah. Nah, selanjutnya tentu juga anak-anak bertanya-tanya, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah ini? Mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Ibu Rizdiah pada beliau di situ. Terima kasih kembali. Tadi sudah disampaikan atau dibacakan oleh Pak Jami niat membayar zakat fitrah, kemudian doa bagi yang menerima zakat fitrah. Baik, tadi pertanyaannya kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah atau ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pada prinsipnya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. Lalu pertanyaan, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan waktu membayar zakat fitrah sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Berikut ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak, ada 5 ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah. 1. Waktu yang diperbolehkan atau mubah, yaitu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan yang disebut waktu takzir. 2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdal, yaitu waktu yang paling baik setelah fajar tiba sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Yang kelima, waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Nah, kalau anak-anak sudah mengetahui ketentuan waktu mengeluarkan zakat fitrah, maka hendaknya jangan sampai di waktu makruh, apalagi di waktu haram untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang paling baik itu waktu afdal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung zakat fitrah. Nah, jika kalian belum mengetahui cara menghitung zakat fitrah, mari simak penjelasan berikut ini. 1. Misalnya, Pak Ahmad sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan yang terdiri dari seorang istri, seorang ibu, 3 orang anak. Berapakah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad jika dibayar dengan beras? Untuk menghitung, ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, dari contoh soal ini, kita hitung dulu berapa jiwa yang harus mengeluarkan zakat fitrah. Pak Ahmad 1, istri 1, kemudian ibu Pak Ahmad 1, 3, ditambah 3 orang anak, berarti 6 jiwa. Cara menghitungnya, tadi kan besarnya zakat fitrah itu kalau dengan liter 3,1 liter, sedangkan kalau dengan kilogram 2,5 kilogram. Berarti tinggal mengalihkan saja. 6 orang dikali 3,1 liter sama dengan 18,6 liter beras. Kalau dengan kilogram, 6 orang dikali 2,5 kilogram beras sama dengan 15 kilogram beras. Nah, mudah bukan? Jadi nanti kalau kalian sudah punya keluarga, menghitungnya tidak akan salah lagi. Kemudian apabila Pak Ahmad akan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah jika harga beras Rp8.000 per kilogram, maka zakatnya 15 kilogram
Rp8.000 sama dengan Rp120.000. Ya, itu tadi tentang pengertian zakat, dasar hukumnya, dan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Nah, setelah kita mengetahui hukum, syarat, wajib, niat, dan doa, serta ketentuan waktu, ukuran, dan takaran zakat fitrah, tentunya sobat pendengar belajar masih ingin mendengarkan kelanjutan dari materi ini. Nah, sebelum ke materi ini, ada pantun berikut ini yang perlu kalian simak dan dengarkan. Jalan-jalan ke pantai Asmara, menikmati indah panoramanya. Ketentuan zakat fitrah telah usai disampaikan juga, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Amin. Selanjutnya nomor 2, ada lagi pantunnya. Meletakkan Al-Quran di atas rehal. Selesai meletakkan, lanjut dibaca. Kalau mau tahu kelanjutan ketentuan zakat mal, tetap standby di Radio Tutung Pandang 102,3. Baik, kita kembali lanjutkan untuk sesi kedua ini, yaitu adalah terkait ketentuan daripada zakat mal. Nah, sebelum kita melanjutkan daripada tentang zakat mal, tentu anak-anak semua bertanya-tanya, sahabat belajar bertanya, apa sih ketentuan-ketentuan daripada zakat mal itu? Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajimah MPD. Kepada beliau disilakan. Sekarang kita bahas materi tentang zakat harta. Semoga bisa kita pahami bersama. Amin. Yang kedua dulu. Padang dirujuk, padang dimampai, sawah terhampar banyak rumputnya. Mari kita ikuti siaran Radio Badatang dengan santai. Semoga bisa dipahami bersama. Amin. Anak semuanya, apa kabar pagi menjelang siang ini? Mudah-mudahan sehat walafiat. Tadi sudah dihimbau harus melaksanakan 3M ya. Karena kita harus juga menjaga jarak dan sebagainya. Kita juga menjaga jarak nih ya. Tidak berdempetan. Pakai masker, cuci tangan. Ya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kita lanjutkan pembahasan tentang ketentuan zakat mal. Nah, sekarang anak-anak semua perhatikan di rumah kita masing-masing. Kita mempunyai benda-benda, kita mempunyai harta yang ada di rumah kita. Misalnya alat makan, alat tidur, alat transportasi, kendaraan, mobil, dan lain sebagainya. Nah, semua itu harta yang kita miliki. Nah, sekarang ini kita membahas tentang zakat harta. Tentu ada pertanyaan anak-anakku, apa semua harta yang kita miliki itu wajib dizakati? Apa saja ketentuannya? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rusdia bahwa zakat mal atau zakat harta itu pengertiannya adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, di sini ada yang disebut dengan nisab. Ini sudah sampai nisabnya. Nisab itu apa? Nisab itu adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian selanjutnya siswa dan siswi SMP kelas 9 kita membahas tentang hukum zakat mal. Hukum zakat mal atau zakat harta adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi ada syarat-syarat tertentu seorang muslim itu berkewajiban mengeluarkan zakat harta. Syarat wajib zakat harta yang pertama, ini khusus bagi yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik yang sempurna. Kira-kira begitu ya Pak Herzami, Ibu Rusdia ya. Kalau harta itu pinjaman,
maka tentu tidak wajib dikeluarkan zakat. Atau harta itu milik bersama juga tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi harus betul-betul milik kita secara sempurna. Yang keempat, syarat wajib zakat mal telah cukup nisabnya, ukurannya. Kemudian yang kelima, mencapai haulnya atau sudah dimiliki harta tersebut sampai 1 tahun. Nah, sekarang yang selanjutnya rukun zakat mal. Tadi disampaikan sudah oleh Ibu Rusdiah, rukun sangat penting. Setiap ibadah jika ketinggalan salah satu rukunnya, maka ibadah itu tidak sah. Setiap pembahasan tentang ibadah, tentu yang pertama rukunnya selalu niat. Tadi dibacakan juga innama a'malu binniyat. Hasil dari segala pekerjaan itu sesuai dengan yang kita niatkan. Nah, rukun zakat mal yang pertama niat. Niat mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang berzakat atau disebut dengan muzakir. Yang ketiga, orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Dan yang keempat, ada barang atau harta yang dizakatkan. Sampai di situ dulu kira-kira bisa dipahami anak-anak ibu semua. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami karena kita menyampaikan supaya dipahami. Kan dipantun tadi supaya dipahami. Nah, selanjutnya waktu pelaksanaan zakat mal. Jadi waktu pelaksanaan zakat mal karena haulnya itu 1 tahun, maka zakat mal itu dikeluarkan setahun sekali bila sudah cukup nisabnya. Kecuali hasil panen dan barang temuan. Kalau hasil panen, setiap panen kalau sudah cukup nisabnya langsung dikeluarkan. Misalnya di gambut sana orang mengatam benih setahun 2 kali. Bila sudah panen cukup nisabnya langsung dizakati. Tidak ditunggu 1 tahun seperti jenis harta yang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan waktunya antara hasil panen dengan zakat-zakat yang nanti akan kita jelaskan. Apa-apa saja itu zakat. Nah, tadi kan di rumah kita ada benda-benda, cangkir, piring, apa itu semua dikeluarkan zakat kan harta itu. Nah, mobil, kendaraan dan sebagainya. Ternyata di dalam Islam lengkap hal itu diatur apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, jenis-jenis harta yang wajib dizakati itu ada 5 macam. Sekarang anak-anak ibu tolong perhatikan yang 5 macam ini, mudah-mudahan kita mengerti. Yang pertama, emas dan perak. Nah, jadi harta pertama yang wajib kita zakati itu adalah emas dan perak. Nah, ukurannya berapa? Kalau kita mempunyai emas minimal 93,6 gram, itu kita punya selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang kalau perak 6,24 gram wajib dikeluarkan zakatnya. 624 gram. 624 gram, maaf ketinggalan nolnya. Nah, kemudian kadarnya yang dikeluarkan adalah 2,5%. Baik zakat emas ataupun perak itu sama kadarnya 2,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan apa saja? Yang tren sekarang jualan bunga hias, Pak. Nah, jadi semua yang kita perdagangkan itu termasuk harta perniagaan. Jualan online masuk kalau sudah sampai nisabnya dan sampai haulnya. Nah, jadi yang tren pot bunga sekarang. Iya. Jadi harta perniagaan itu perdagangan, baik perdagangan online, perdagangan apa saja, bunga, hias dan lain sebagainya, termasuk peternakan ayam potong. Nah, peternakan ayam iya, itu termasuk perniagaan. Nah, sekarang
kadarnya berapa? Sama dengan kadar hitungan emas, ada 2,5%. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peternakan. Nah, jadi nanti jangan salah, ayam itu kan termasuk ternak, tapi dia masuk ke dalam perniagaan. Yang peternakan itu hanya ada 3 saja. Yang pertama kambing atau domba, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga unta. Tapi unta tidak kita banyak bahas karena di Indonesia tidak dibudidayakan unta. Yang banyak kambing. Iya, kambing dan sapi. Nah, bagaimana kadarnya? Nah, dengarkan anak ibu ya, yang mungkin orang tua kalian diberi nikmat yang lebih, punya kambing banyak dengan ketentuan tertentu, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kambing atau domba, misalnya kamu mempunyai kambing atau domba, jika sudah berjumlah 40 sampai 120 ekor, wajib dikeluarkan 1 ekor. Umurnya berapa? 2 tahun lebih. Jadi jika kita mempunyai kambing atau domba, jumlahnya sebanyak 40 ekor sampai 120 ekor, umurnya 2 tahun lebih, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Sedikit sekali. 40 ekor, satu saja dikeluarkan, sedikit sekali. Itu berlanjut itu ya Bapak Ibu. 121 sampai 200 ekor, 2 ekor. Kalau 201 sampai 300 ekor, 3 ekor. Jadi kalau sudah punya 201 ekor, kami mau banyak sekali. 3 ekor saja. Nggak masalah lah, mudah-mudahan kita nanti punya ya. Baik, jamin nanti punya 40 di Jakarta 1 ya, umurnya 2 tahun atau lebih. Nah itu kambing atau domba. Sekarang yang selanjutnya ternak sapi atau kerbau. Tapi paling banyak sapi. Sapi di daerah Tanah Laut cukup lumayan banyak sapi ya, sapi dan peternak sapi. Nah ini sedikit ya, agak sedikit dari kambing. Kalau mempunyai sapi atau kerbau 30 ekor sampai 39 ekor, maka wajib dikeluarkan 1 ekor. Umurnya 1 tahun. Jadi minimal 30. Itu harus sampai tahunnya. Kalau punya 30 ekor, belum sampai 1 tahun, 6 bulan, ada yang mati misalnya, atau hilang, tidak sampai 30, maka tidak wajib. Nisabnya sampai asal mulanya, tapi haulnya tidak sampai. Kalau dia sama aja berarti tidak cukup. Tapi jangan sampai itu tadi nama amal bidia. Jangan sampai menjual itu mengurangi supaya tidak sampai jumlahnya. Cari alasan. Iya, misalnya dari Januari ke Januari sudah 30 parak nih, sudah 30. Desember dijual 5 Pak. Jadi 25 ekor gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Rasanya satu kebanggaan juga, satu syukur juga jika sampai kepada nisab ini. Nah, kalau yang sapi atau kerbau itu 80 ekor sampai 89, itu baru 3 ekor. Jadi kalau 30 sampai 39 1 ekor saja. Kalau 60 itu ya 2 ekor. Ada di daerah kita yang seperti ini memang ada. Jadi rata-rata ada 40 1 ekor dijual, harga berapa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, sekarang unta tidak kita bahas, tidak dibudidayakan itu. Tapi di dalam syariat Islam yang termasuk binatang ternak itu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Nah sekarang itu udah 3 ya, tadi emas dan perak, harta perniagaan, peternakan, sekarang pertanian. Kalau ayam Bu. Kalau ayam tadi kan itu masuk perniagaan, dijual. Termasuk perikanan. Iya perikanan, ikan nila, pian, peternak lele dan sebagainya. Hitung duitnya. Hitung duitnya. Tapi itu sudah 1 tahun kita miliki. Biasanya kalau beternak ayam habis panen dapat uang sekian juta, dibelikan lagi ke bibitnya. Nah, jadi uang itu berputar tidak terdiam selama 1 tahun. Tapi ada yang memang memenuhi. Sekarang yang keempat, pertanian. Pertanian ini adalah
yang bahan makan pokok ya Bu Rusdia ya, seperti padi, jagung, gandum. Tapi pada umumnya padi. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak ada haulnya. Padi ya, kalau sudah sampai langsung saja dikeluarkan. Sekarang hisapnya berapa? 750 kg beras atau 5 wasak orang sebut. Nah, biasanya di kampung yang kita kenal jika sampai 100 belek 10% kadarnya, maka 10 belek zakatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kelima, rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah barang temuan. Nah, kadarnya 20% ya. Tapi nisabnya sama dengan nisab emas. Jika kita mendapatkan barang temuan, mungkin Bapak Ibu ya atau anak-anak semua tiba-tiba dapat emas di daerah Pamulang misalnya. Emas, ya kalau dijual itu lebih nisabnya 93,6 gram, maka 100 gram misalnya, bongkar. Maka kadarnya 20%. Mengalihkannya mudah saja. Dari uang yang kita hasil jual itu dibagi 5 kan 20%. Berapa harga emas sekarang? Berapa emas sekarang? Nah, 20%. Jadi rikas ini karena barang temuan maka 20%. Banyak ya? Banyak 20%. Nah, siswa-siswi yang soleh dan soleha, itulah tadi tentang zakat harta, ketentuannya dan kadar yang harus kita keluarkan. Sekarang penghitungannya, contohnya sudah jelas. Misalnya Ibu Amini tanggal 20 November 2020 mempunyai 400 gram emas, kan lebih sudah dari nisabnya. Nah, sekarang kapan Ibu Amini mengeluarkan zakatnya dan berapa besarnya? Ibu Amini sudah boleh mengeluarkan zakatnya tanggal 26 atau 27 November 2021. Maka 400 gram dikali 2,5% dikali 400 2,5% dikali 400 gram sama dengan 10 gram. Jadi kalau 400 gram kadar zakatnya 10 gram dikalikan harga emas sekarang misalnya 900, dijuallah 10 gram kali 900. 9 juta. 90 juta. 90 juta. Iya, kalau 900 kali 10 gram 90 juta. Jadi sekali ya 400 gram emas 90 juta. Nah, ini kan artinya zakat ini memang ibadah sosial. Jadi yang perlu diingat ya Pak Haji dan Ibu Hajimah, bahwa 2,5% harta yang ada pada kita itu adalah hak orang lain. Iya, betul. Ada hak orang lain yang berhak menerimanya. Ya, begitu rasanya sudah saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan bisa mengerti dan insya Allah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa zakat harta. Demikian Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke pendengar setia program acara berdatang belajar dari Radio Tuntun Pandang. Nah, itu tadi setelah kita menyimak dan mendengar uraian daripada ketentuan zakat fitrah dan zakat mal, pastinya kita juga bertanya-tanya, siapa saja sih yang berhak menerima daripada zakat fitrah itu? Nah, untuk ini mungkin siapa saja yang berhak menerima, Ibu Rusdia atau Ibu Hadimah nih yang mau jawab. Iya, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Tadi belum disampaikan ya, Pak Haji Jami jeli juga ternyata. Kita ketinggalan menyampaikan kemana kita menyerahkan zakat itu. Jangan-jangan nanti dilempar di mobil uangnya kan, seperti yang tren-tren. Yang lagi viral sekarang. Lagi viral sekarang karena bingung kemana mengeluarkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru tidak menyampaikan. Nah sekarang orang yang berhak menerima zakat itu kita merujuk kepada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahu
Jadi kita menyerahkan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya ada 8 asnaf sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai tempat tinggal. Yang kedua miskin, orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk hidup sehari-hari. Jadi berbeda fakir sama miskin ya. Fakir tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan. Kalau miskin punya tapi tidak cukup. Yang ketiga amil, biasanya panitia zakat yang ada di masjid. Nanti amil yang akan membagikan kepada orang-orang kembali yang berhak menerimanya. Yang keempat mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Di dalam surah At-Taubah ini itu disebut dengan orang yang dilunakkan hatinya. Jadi sangat halus sekali bahasanya Allah mengukirkan di dalam Al-Qur'an. Orang yang dilunakkan hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum, kata Allah di dalam surah Al-Mu'allaf. Yang kelima riqab, yaitu hamba sahaya. Kira-kira ada yang nggak paham introduksi? Nggak ada ya. Biasanya itu ditebus ya hamba sahaya, budak dimerdekakan. Tapi ini hanya ada di zaman Nabi dan para sahabat. sahabat. Sekarang yang keenam gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang. Tapi jangan salah paham, orang yang kredit benda-benda diberi zakat. Bukan ya, Pak Jami ya. Orang ini berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat atau tidak kepentingan pribadinya. Misalnya sakit ya, memerlukan biaya dan Tidak sanggup. Memang tidak sanggup membayar. Kan berhutang itu ada dua sebenarnya. Ada yang tidak membayar karena tidak ingin membayar. Yang kedua tidak membayar memang tidak ada kesanggupan. Niat hendak membayar tapi tidak ada kesanggupan. Ini gorim. Nah, yang ketujuh sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah. Biasanya orang-orang santri-santri yang kehabisan biaya itu bisa kita berikan. Itu pun urutan yang ke sekian. Yang terakhir yang kedelapan adalah ibnu sabil, musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Ada anak-anak kita bertanya, Pak Jami, guru sedia, bagaimana Bu katanya yang musafir yang biasanya jalan kaki mengelilingi Indonesia dengan membawa bendera merah putih, bagaimana apa masuk gitu ya musafir? Ya boleh-boleh saja lah kita berayakan karena insya Allah niat beliau-beliau itu juga positif. Nah itu saja Pak Jami dan Ibu Sedia tadi 8 asnaf merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gorim, sabilillah dan ibnu sabil. Sekian. Itu tadi terkait orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, namun yang tak kalah penting tentu yang terakhir kali ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Apa sih hikmah melaksanakan daripada zakat, baik itu bagi muzaki maupun bagi yang mustahik yang diusulkan kepada Ibu Ustia? Keuntungannya Ibu Ustia. Keuntungannya. Ya, para pendengar setia Badatang, belajar dari Radio Gunung Anda. Kita satu pertanyaan lagi yang dibahas ini yaitu mengenai hikmah. Memang setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Iya, betul. Nah, hikmah zakat ini tentunya ada dua, yaitu bagi yang berzakat atau muzaki dan juga bagi orang yang menerima zakat atau mustahik. Sekarang hikmah bagi orang yang berzakat. Satu, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan atas diberikannya harta. Kemudian melaksanakan kewajiban agama karena zakat ini hukumnya wajib. Yang ketiga, untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Berarti kalau kita tidak berzakat sudah sampai nisab, haul, dan harta, berarti tidak suci, tidak bersih diri dan harta. Yang keempat, mendidik agar bersifat mulia dan pemurah. Karena ini kan sosial, artinya kita berjiwa saling berbagi. Empati kita terhadap orang yang kaum duafa. Kemudian membersihkan diri dari sifat pikir dan tamak. Nah, ini yang akan kita hindari karena ini adalah sifat-sifat yang tercela. Nah, demikian itu hikmah bagi orang yang berzakat.
Kemudian hikmah bagi yang menerima zakat atau mustahik diantaranya mempererat tali persaudaraan. Karena zakat ini adalah mengurangi jurang pemisah kesenjangan antara miskin dan kaya. Kemudian meringankan beban kesulitan. Nah, betapa bahagianya orang yang diberi zakat yang pada hari itu tidak memiliki apa-apa, datang tiba-tiba memberikan zakat, luar biasa bahagianya. Berencanakan. Ya. Meningkatkan kesejahteraan. Ya, dapat meningkatkan kesejahteraan. Misalnya tadi zakatnya 90 juta, diberikan 3 juta, bisa membuat gerobak pentol. Nah, bisa berdagang pentol. Yang akhirnya mungkin suatu saat yang jadi mustahik ini akan menjadi muzaki. Iya, Nah, itu harapan kita. Amin. Yang kelima, mengurangi timbulnya kejahatan. Nah, karena kan semakin sejahtera. Ya. Kemudian yang kelima, memberi ketentraman bagi orang yang baru masuk Islam. Yang awal tadi ya diberikan itu. Nah, saya kira Pak Hajami dan Bu Hajimah, itulah hikmah zakat yang kita bahas pada hari ini. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Hajami. Ya, terima kasih Ibu Rusdia dan Ibu Hajimah yang sudah memaparkan secara jelas, gamblang, dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk semua pendengar, terutama siswa dan siswi SMP sederajat yang ada di Kabupaten Tanah. Nah, itu tadi hikmah melaksanakan kewajiban berzakat baik muzaki maupun yang mustahik. Tentunya syarat wajib dan ketentuannya secara sehat sudah terpenuhi. Pendengar setia program acara berdatang belajar dari Radio Tutung Pandang. Tak terasa kita sudah berada di akhir program acara. Artinya ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari zakat fitrah maupun zakat mal ini. Yang antara lain yaitu adalah yang pertama, menolong orang yang susah dan lemah dalam ekonomi agar ia dapat memenuhi kewajibannya kepada Allah dan makhluknya. Kemudian yang kedua, membersihkan diri yang mengeluarkan zakat dari sifat fikir dan akhlak tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerima. Kemudian yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat daripada kelemahan ekonomi yang didasarkan pada mereka yang menerima zakat. Yang kelima, untuk mendekatkan hubungan dan menghindari friksi sosial antara yang miskin dan yang kaya. Dan yang tak kalah penting tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rusdia tadi, itu adalah bagi yang menerima zakat diharapkan nanti menjadi muzaki atau yang memberi zakat. Nah, dengan demikian guna pemerataan kesejahteraan umat tentu semua berawal dari zakat. Maka dari itu, maka jika sudah memenuhi syarat zakat, jangan ditunda lagi bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Baik para pendengar Radio Tutung Pandang dan siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Peterti pada hari ini tentang zakat fitrah dan zakat mal. Semoga kita semua dapat memetik untayan hikmah dari pelaksanaan zakat hari ini serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita tutup program acara berdatang belajar dari Radio Tutung Pandang, simak dan dengarkan pantun penutup dari kami bertiga. Jalan-jalan ke lapangan RTH, jangan lupa membeli bunga. Pertemuan dengan kami cukup sampai di sini saja. Selamat berjumpa pada program berdatang berikutnya. Demikian kami bertiga, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dan khilaf dalam penyampaian pembelajaran pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.